Ruas jalan nasional di lintas timur Jalan Penghubung Provinsi Jambi menuju Riau diperbaiki. Kejati Jambi terima SPDP kasus TPPO berkedok magang ke Jerman dari penyidik kepolisian Polda Jambi. Bawaslu Provinsi Jambi menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Jumat 29 Maret 2024. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk melakukan mudik lebih awal. Ini bertujuan untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik Lebaran 2024. Diperkirakan puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri akan terjadi pada 5 sampai dengan 8 April 2024. Mobilitas masyarakat akan meningkat dari hari biasa. Para pemudik pun diimbau untuk melakukan mudik lebih awal sebelum Lebaran Idul Fitri. Tujuannya untuk menghindari kepadatan kendaraan saat puncak arus mudik. Kabid Angkutan Darat dan Pengkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Wing Gunariyadi mengatakan, masyarakat harus memperkirakan waktu yang tepat untuk mudik, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan saat puncak arus mudik 2024. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya kemacetan saat puncak arus mudik Lebaran. Dengan demikian, puncak arus mudik Lebaran bisa berjalan lancar. Jadi kami dari pemerintah Provinsi Jambi itu menghimbau kepada masyarakat betul-betul dapat memperhitungkan waktu untuk melaksanakan perjalanannya, sehingga pada saat melaksanakan perjalanan untuk mudik dan untuk bersilaturahmi di kampung halaman tidak terjadinya penumpukan atau lonjakan gitu. Berkaca dari arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023 lalu, terjadi peningkatan mobilisasi masyarakat sebesar 13% di Provinsi Jambi, sehingga perlu upaya dan langkah-langkah untuk kelancaran arus mudik Lebaran 2024. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, ruas jalan di lintas timur Provinsi Jambi, jalur yang menghubungkan Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau tengah diperbaiki. Perbaikan jalan ini guna memastikan arus lalu lintas selama arus mudik Lebaran berjalan lancar. Ruas jalan nasional di lintas timur penghubung antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Riau tengah diperbaiki oleh petugas BPJN Provinsi Jambi. Perbaikan jalan itu dilakukan guna memastikan arus lalu lintas di lintas timur berjalan lancar selama puncak arus mudik 1445 Hijriah. Pengawas perbaikan jalan nasional Irfan Ramdhani mengatakan, saat ini proses pengerjaan jalan di kawasan lintas timur masih berlangsung, seperti pengerjaan penimbunan lubang, meratakan jalan bergelombang, hingga memperbaiki sejumlah fasilitas di jalan nasional. Sementara itu ditargetkan perbaikan jalan nasional ini dapat diselesaikan antara 9 hingga 10 hari sebelum Lebaran. Ini jalan yang dianggap kita pekerjaan tersebut jalan nasional yang mungkin menjelang Lebaran nanti mau kita kerjakan untuk penutupan lubang agar jalan tersebut baik dan lancar dalam arus mudik tersebut. Jalan nasional lintas timur ini selalu ramai dilalui pemudik Lebaran setiap tahun karena salah satu jalan penghubung yang relatif dekat ke sejumlah daerah di Sumatera. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polda Jambi menggelar sidak di sejumlah SPBU di kawasan Kota Jambi. Polisi pastikan SPBU yang disidak aman dan baik dari takaran hingga kadarnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ari Haryono. Selamat sore, Haryo. Bagaimana sidak yang dilakukan oleh Polda Jambi dan bagaimana ada temuannya? Ya, Amsol. Subdit 4 tindak pidana tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi bersama dengan UPTD Metrologi dan Pertamina Jambi menggelar sidak di sejumlah SPBU di Kota Jambi. Adapun SPBU yang disidak yaitu SPBU Mayang Mangurai, kemudian SPBU Nusa Indah, dan terakhir adalah SPBU Simpang Rimbo. Sidak ini dilakukan untuk memeriksa takaran serta kadar kadar BBM serta takaran
dan kelayakan pompa minyak atau dispenser di SPBU tersebut. Memang sejauh ini pemeriksaan dilakukan sudah melibatkan tim ahli dalam memeriksa kadar-kadar dan kelayakan tersebut. Adapun untuk BBM yang banyak diperiksa yaitu BBM jenis Pertalite dan biosolar, karena memang BBM ini banyak digunakan masyarakat, khususnya masyarakat Jambi, karena memang BBM ini adalah BBM bersubsidi. Dalam pemeriksaan ini, polisi ataupun tim gabungan tidak menemukan adanya kecurangan ataupun BBM oplosan yang beredar di SPBU ini. Tadi saya sempat ngobrol dengan Kasubdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, AKBP Reza Khomeini, bahwasanya pada pemeriksaan ini dalam rangka untuk mengantisipasi kecurangan ataupun jenis BBM ilegal yang beredar di Kota Jambi, karena memang banyak sekali BBM oplosan yang sengaja di BBM Pertamina ini dicampur dengan BBM minyak bayat ataupun yang minyak ilegal untuk masyarakat, untuk yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, tujuan dari pemeriksaan ataupun sidak ini adalah agar masyarakat nyaman tentunya, karena banyak BBM ini menjadi salah satu yang diperlukan masyarakat, khususnya bagi mereka pemudik yang akan mudik di Lebaran, maka mudik menyambut Lebaran nanti. Ya, Amsol. Ya, apakah masih ada sidak berikutnya yang akan dilakukan di SPBU lain atau memang sudah diselesaikan hari ini, Haryo? Ya, memang ini adalah program dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada polda-polda yang ada di Indonesia agar terus secara rutin menggelar sidak, karena memang saat ini adanya tindak pidana yang ditemukan di Jakarta bahwasanya pihak SPBU bermain ataupun menyalahgunakan wewenangnya untuk mencari keuntungan. Tapinya untuk di Jambi sendiri saat ini yang baru melakukan sidak yaitu ada yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi, kemudian Polres Kerinci. Namun tidak menutup kemungkinan polisi akan terus melaksanakan sidak ini, karena memang polisi akan memastikan kenyamanan serta kelancaran mudik tahun 2024. Ya, Amsol. Ya, bagaimana dengan pasokan BBM untuk masyarakat saat mudik Lebaran nanti, Haryo? Ya, tadi saya juga sempat berbicara dengan pihak Pertamina bahwasanya untuk pasokan hingga saat ini masih terpantau aman, khususnya di SPBU. Pihak Pertamina sendiri juga memastikan bahwasanya hampir setiap hari ada sekitar 16 ton BBM yang bakal disediakan di SPBU, baik jenis Pertalite ataupun jenis biosolar. Namun Pertamina juga bakal memastikan bahwasanya apabila adanya kelangkaan, stok untuk di Pertamina pasti dipastikan cukup. Ya, Ansol. Ya, lalu apa konsekuensi jika ditemukan adanya oknum yang bermain dengan BBM ini? Ya, tentunya polisi dan Pertamina bakal terus melakukan penindakan ya, karena memang beberapa hari yang lalu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi telah mengungkap kasus penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan melakukan pencurian BBM dari Pertamina dengan modus tapping ya. Namun hal tersebut tentunya menjadi pelajaran bahwasanya masyarakat ataupun pihak SPBU yang berani melakukan kecurangan selama arus mudik ini bakal ditindak dengan tegas, karena memang dalam Undang-Undang Migas sanksi berat bakal diberikan kepada mereka yang melanggar aturan tersebut. Amsal. Ya, baik. Terima kasih Ari Haryono atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, jelang arus mudik Idul Fitri, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disperkim Kota Sungai Penuh akan memasang 30 titik lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Upaya itu dilakukan untuk memberikan penerangan dan kenyamanan kepada masyarakat saat berkendara. 30 titik di seluruh kecamatan dalam Kota Sungai Penuh akan dipasang lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Selain untuk memberikan kenyamanan, pemasangan LPJU juga sebagai upaya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas selama arus mudik Idul Fitri 2024. Untuk menghemat daya listrik, 150 unit bola lampu jenis merkuri berdaya 250 watt yang masih terpasang akan diganti dengan bola merkuri dengan daya 60 hingga 90 watt.
Kepala Disperkim Kota Sungai Penuh Sutrisno mengatakan, pemasangan bola LPJU akan dilaksanakan jelang arus mudik Idul Fitri tahun 2024. Sutrisno menambahkan, program pemasangan bola LPJU merupakan kerjasama antara pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kementerian ESDM. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kabupaten Tebo. Kali ini satu unit minibus menghantam truk Fuso, mengakibatkan mobil jenis minibus tersebut rusak parah di bagian depan. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Kamis kemarin 28 Maret 2024 di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Satu unit mobil minibus dengan nomor polisi BH1937WK mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan setelah menghantam truk Fuso dengan nomor polisi BE8069AMK. Kecelakaan bermula mobil jenis minibus yang melaju dari arah Bungo menuju Jambi diduga memakan jalan lawan hingga menghantam mobil truk Fuso dari arah Jambi menuju Kabupaten Bungo. Kanit Gakum Satlantas Polres Tebo Aibtu Wahyu mengakui adanya peristiwa tersebut. Diduga mobil truk besar ini datang dari arah Jambi, dari arah Jambi menuju arah Bungo. Kemudian diduga mobil Brio ini dari arah Bungo menuju arah Jambi. Pada saat di TKP, kemungkinan mobil Brio merah ini melebar ke kanan, dan kalau dilihat dari TKP memang mobil Brio ini yang melebar ke kanan. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi pada korban maupun kendaraan korban. Namun dalam kejadian tersebut para korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Kejati Jambi terima SPDP kasus TPPO berkedok magang ke Jerman dari penyidik kepolisian Polda Jambi. SPDP itu diterima Kejati Jambi untuk 3 orang terlapor. Kejaksaan Tinggi Jambi menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP kasus tindak pidana perdagangan orang berkedok pengiriman mahasiswa magang ke Jerman. SPDP itu diterima Kejati Jambi dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi untuk 3 orang terlapor berinisial ER, A, dan SS. Kasih Penkum Kejati Jambi Leksi Fatarani mengatakan SPDP itu diterima Kejati Jambi dari penyidik kepolisian setelah adanya laporan ke Polda Jambi. Kejati Jambi juga telah menunjuk 5 orang jaksa untuk meneliti dan mempelajari berkas perkara selama proses penyelidikan. Penanganan dugaan tindak pidana perdagangan orang, bahwa benar Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima SPDP dari Polda Jambi. SPDP tersebut dengan nomor 23/3 Romawi /Pres 124 tahun 2024 /Ditreskrimsus tertanggal 20 Maret 2024, yang mana perkara ini merupakan tindak pidana perdagangan orang dengan terlapor Saudara N.Y. Rutita. Sementara itu, 5 orang telah ditetapkan tersangka oleh Barreskrim Mabes Polri terkait kasus TPPO berkedok magang ke Jerman. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari sejumlah mahasiswa ke KBRI Jerman. Mahasiswa melaporkan kejadian tersebut setelah dipekerjakan secara non-prosedural sehingga mahasiswa tersebut tereksploitasi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Kebutuhan gas LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Batanghari dipastikan mencukupi hingga Idul Fitri. Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali akan melakukan penambahan jumlah tabung gas LPG untuk pelaksanaan operasi pasar. Ketersediaan gas LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Batanghari pada tahun 2024 mencapai 9.873 metrik ton atau lebih dari 3 juta tabung. Jumlah itu dipastikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat Idul Fitri bahkan hingga akhir tahun 2024. Untuk memastikan tidak adanya kelangkaan gas LPG 3 kg, pemerintah Kabupaten Batanghari telah mengajukan kuota gas tambahan kepada Pertamina. Kabag Ekonomi Setda Batanghari Agus Rahmat mengatakan, usulan tambahan itu dikhususkan untuk penyaluran saat operasi pasar gas LPG subsidi jelang Idul Fitri mendatang dengan jumlah 4.000 lebih tabung gas. Agus Rahmat menambahkan, selama Ramadan tingkat permintaan gas LPG subsidi 3 kg masih dalam kategori normal. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Harga beras di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami penurunan. Turunnya harga beras dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan dari petani.
Harga beras di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh terpantau mengalami penurunan. Turunnya harga beras dipicu oleh melimpahnya pasokan dari petani. Sebelumnya harga beras jenis solok putih dijual dengan harga Rp18.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Beras kusut sebelumnya dijual dengan harga Rp19.000 per kilogram, namun kini turun menjadi Rp16.000 per kilogram. Beras Ciwilis awalnya dijual dengan harga Rp17.500 per kilogram, kini turun menjadi Rp15.000 per kilogram. Seorang pedagang Parma ini mengatakan penurunan harga beras sudah berangsur terjadi sejak 1 pekan terakhir. Menurut Parma ini, berdasarkan pengalaman tahun lalu, harga beras akan kembali naik 3 hari menjelang Idul Fitri. Kalau solok putih 25, kusut 26. Kalau Pandanwangi? Pandanwangi 26. Kalau untuk Ciwilisnya 24. Per kaleng tuh Bu ya? Per kaleng. Sebelum ini berapa harganya Bu? Sebelum ini solok putih 28. Kalau kusut tuh 300. Meski harga beras turun, namun diakui oleh pedagang untuk daya beli masyarakat masih relatif stabil. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi membuka 1.536 formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis P3K tahun 2024. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024. Ada 2 dugaan pelanggaran pemilu yang masuk dalam adjudikasi Bawaslu dengan terlapor KPU Kota Jambi dan KPU Bungo Tebo. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Jambi mulai menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu 2024 di kantor Bawaslu Provinsi Jambi yang dilakukan secara bertahap. Ada 2 dugaan laporan pelanggaran pemilu yang masuk dalam adjudikasi Bawaslu Provinsi Jambi. Di antaranya laporan terhadap Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jambi terkait ketidaksinkronan pada data pemilih khusus. Selanjutnya laporan terhadap KPU Bungo dan Tebo yang dibuat dalam satu laporan. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wen Arifin mengatakan, saat ini proses sidang pemeriksaan sedang berlangsung. Ada beberapa tahapan, yakni sidang pembacaan laporan, jawaban, pembuktian, kesimpulan, dan sidang terakhir yakni sidang putusan. Ya, kalau untuk Bawaslu Provinsi Jambi yang masuk ke adjudikasi ada 2 laporan. Ini adalah laporan yang pertama dengan terlapornya adalah KPU Kota Jambi. Adalah nomor register nomor 002 dengan terlapornya adalah KPU Bungo dan KPU Tebo. Sebelumnya ada 4 laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu, namun sisanya diserahkan ke Bawaslu Kabupaten untuk proses sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, target realisasi partisipasi pemilih di Kota Jambi pada pemilu 2024 tidak tercapai, bahkan cenderung turun jika dibandingkan pemilu 2019. Faktor cuaca menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya realisasi partisipasi pemilih tersebut. Tingkat partisipasi pemilih di Kota Jambi pada pemilu 2024 turun jika dibandingkan pada pemilu 2019 lalu. Berdasarkan data KPU Kota Jambi, tingkat partisipasi pemilih di Kota Jambi pada pemilu 2024 hanya mencapai 78,29% atau 353.675 warga yang menggunakan hak pilihnya. Dengan rincian 22.479 laki-laki dan 229.226 perempuan. Sedangkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT Kota Jambi tahun 2024, 451.723 orang. Sementara partisipasi pemilih di Kota Jambi pada pemilu 2019 lalu mencapai 80,39%.
Anggota KPU Kota Jambi Tuti Rosmalina mengatakan, angka golput atau yang tidak menyalurkan hak pilihnya mencapai 21,71%. Tidak tercapainya target realisasi partisipasi pemilih ini, salah satunya dikarenakan terjadinya hujan pada hari pencoblosan 14 Februari 2024. Kalau kenapa tidak terlalu meningkat signifikan seperti yang ditargetkan sebanyak 80%, mungkin karena hujan, ada banjir juga, itulah salah satu penyebabnya. Untuk realisasi partisipasi pemilih per kecamatan di Kota Jambi, tertinggi berada di Kecamatan Danau Sipin, yakni 80,62%. Kemudian Palmera 78,66%. Jambi Timur dan Jambi Selatan sama-sama 78,73%. Kecamatan Telanepura 78,07%. Sementara Kecamatan Danau Teluk mencapai 77,97%. Pelayangan 77,60%. Kota Baru 77,52%. Julutung 77,39%. Alam Barajo 76,03%. Dan terendah Kecamatan Pasar Jambi 73,71%. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. RSUD Raden Matahir Jambi mencatat adanya penurunan jumlah kunjungan pasien selama Ramadan. Kondisi tersebut tepatnya terjadi di awal bulan Ramadan lalu. Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi mencatat penurunan jumlah kunjungan pasien saat Ramadan 1445 Hijriah. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Matahir Anton Trihartanto mengatakan, penurunan kunjungan tersebut tepatnya terjadi pada awal bulan Ramadan. Namun, penurunan jumlah kunjungan pasien ini dinilai tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan hari biasa. Status RSUD Raden Matahir yang menjadi rumah sakit rujukan utama di Provinsi Jambi masih menjadi magnet datangnya masyarakat dari seluruh penjuru daerah. Peningkatan kunjungan pasien mulai kembali terjadi dalam 2 hari terakhir pertengahan bulan Ramadan. Penurunan jumlah kunjungan pasien diprediksi akan kembali terjadi pada 1 hari sebelum Lebaran hingga 3 hari Lebaran, namun kemudian kembali membludak pasca Lebaran. Pas awal Ramadan kemarin. Kalau sekarang saya lihat 1-2 hari ini sudah naik lagi. Udah naik lagi. Nanti biasanya pas hari H, sama hari kedua ketiga Lebaran. Nanti habis itu justru meningkat lebih ini lagi. Berdasarkan data yang disampaikan pihak RSUD Raden Matahir, asal kunjungan pasien saat Ramadan hampir merata dari seluruh kabupaten kota. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. BPJS Kesehatan akan memberikan akses pelayanan yang diperlukan bagi peserta jaminan kesehatan selama periode cuti bersama dan libur Lebaran. Peserta yang berada di luar tempat fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat mengakses pelayanan rawat jalan di tempat lain. Selama periode cuti bersama dan libur Lebaran yang jatuh pada 8 hingga 15 April 2024, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memudahkan peserta jaminan kesehatan atau JKN dengan cara memberikan akses pelayanan kesehatan yang diperlukan. Peserta yang berada di luar wilayah lokasi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan di FKPT lain, namun paling banyak 3 kali kunjungan dalam waktu 1 bulan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jambi Santi Lestari mengatakan, komitmen ini mengacu pada prinsip portabilitas yang telah diterapkan BPJS Kesehatan, yakni layanan cepat, mudah, dan serta bagi peserta JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan berbagai kanal layanan seperti pelayanan piket di kantor cabang yang beroperasi pada pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Sementara bagi yang mengakses layanan non-tatap muka melalui aplikasi Pendawa juga dilayani pada jam tersebut. Pelayanannya itu adalah masa periode cuti bersama dan libur Lebaran, jadi 8 sampai dengan 15 April 2024. Nah, yang pertama prinsip yang kita lakukan adalah prinsip portabilitas. Prinsip portabilitas ini apa? Itu adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat di mana saja berada, itu bisa akses ke layanan fasilitas kesehatan yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada pemudik selama libur Lebaran, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan poskomando, posko mudik di beberapa wilayah Indonesia mulai 5 hingga 9 April 2024.
Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan tahapan penerimaan P3K tahun 2024 setelah mendapatkan alokasi sebesar 1.536 formasi dari pemerintah pusat. Setelah menerima alokasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 1.536 formasi dari pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jambi akan segera melakukan tahapan penerimaan P3K untuk tahun 2024. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Henry Rizal mengatakan, alokasi P3K terbanyak untuk tahun 2024 ini masih berada pada formasi tenaga guru dengan jumlah mencapai 1.300 orang. Sementara untuk formasi tenaga kesehatan 160 orang. Sedangkan untuk tenaga teknis hanya 60 orang. Turunnya jumlah rencana penerimaan P3K 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 1.922 formasi karena mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Pembiayaan gaji P3K yang bersumber dari APBD menjadi faktor utama turunnya usulan P3K agar tidak membebani anggaran daerah. Sementara itu BKD saat ini masih menunggu petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat terkait jadwal pelaksanaan perekrutan. Alhamdulillah terkait dengan pengusulan P3K kita sudah menerima formasi itu sebanyak 1.536 yang terdiri dari 1.300 itu tenaga guru dan 160 itu tenaga kesehatan dan 60 itu tenaga teknis lainnya. Berdasarkan petunjuk yang diberikan pemerintah pusat, penyelesaian penerimaan tenaga P3K masih akan menjadi prioritas utama untuk daerah dibandingkan dengan perekrutan CPNS. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur beberapa hari terakhir membuat sejumlah ruas jalan di provinsi rusak parah. Akibatnya mobilitas warga setempat terhambat. Ruas jalan provinsi penghubung Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kecamatan Suak Kandis Kabupaten Muaro Jambi mengalami kerusakan cukup parah. Terlebih saat musim penghujan yang melanda beberapa hari terakhir. Padahal ini merupakan jalan akses utama wilayah tersebut. Hal ini tentunya sangat berdampak terhadap para pengunjung yang ingin berziarah ke situs makam orang kayu hitam dan Taman Nasional Berbak Sembilang atau TNBS. Dua lokasi ini banyak dikunjungi oleh para wisatawan religius dan pecinta alam. Salah seorang warga setempat, Yurgen, mengatakan sejak adanya pemekaran kecamatan, jalan akses utama ini tidak pernah tersentuh aspal maupun rigid beton. Kerusakan jalan ini juga sangat negatif bagi ekonomi dan pendidikan anak, sebab perkembangan ekonomi masyarakat sangat terganggu karena hasil pertanian warga harus dibawa memutar atau keliling melalui jalan lintas kabupaten. Pak jam ya? Itu kenapa Pak? Bisa Pak? Jalannya udah parah. Parahnya kayak mana tuh Pak? Lubang. Dan apakah sudah pernah diaspal atau belum pernah sama sekali? Kalau daerah kami ini belum. Sementara itu kerusakan jalan ini turut dikeluhkan oleh para peziarah makam orang kayu hitam. Para peziarah harus melalui jalur air menggunakan kapal pompong karena sulitnya medan jalan menuju pemakaman. Dulu susah. Ini kita pakai Pompong dari Sukandis. Oh, Sukandis. Dari Sukandis ke sini tadi. Memang rutin pakai pompong sendiri Pak ya? Kadang-kadang di jalan juga pakai motor. Warga berharap adanya gebrakan upaya yang dilakukan pemerintah agar akses jalan darat penghubung dua kabupaten bisa segera diperbaiki. Selain makam orang kayu hitam dan TNBS, wilayah Kecamatan Berbak juga memiliki akses menuju Pelabuhan Ujung Jabung. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi mengklaim volume sampah meningkat 7% selama bulan Ramadan. Peningkatan jumlah volume sampah itu disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat saat Ramadan. Persoalan sampah masih menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Jambi, terlebih pada bulan Ramadan. Selama Ramadan jumlah volume sampah meningkat 7% per hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan volume sampah saat ini mencapai 370 ton per hari, meningkat dari hari biasanya hanya 350 ton per hari.
Peningkatan jumlah volume sampah itu disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat saat Ramadan. Agar tidak terjadi penumpukan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi terus berupaya mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah tepat waktu. Terkait dengan pengelolaan sampah di bulan suci Ramadan ini, memang diakui bahwa ada peningkatan volume sampah yang kami lihat di TPS maupun di penimbangan, berdasarkan penimbangan di TPA. Ardi mengajak masyarakat untuk tertib dalam membuang sampah pada waktu yang telah ditetapkan, sehingga Kota Jambi tetap bersih, aman, dan nyaman. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, volume sampah di Kabupaten Batanghari saat ini mengalami peningkatan. Catatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, peningkatan volume sampah yang berasal dari Pasar Beduk. Hasil catatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, volume sampah yang diangkut oleh petugas kebersihan mengalami peningkatan 100% atau mencapai 36 ton dalam satu hari. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari Zamzami mengatakan, peningkatan volume sampah disebabkan meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat, salah satunya pelaku usaha Pasar Beduk. Sehingga tidak sedikit sampah yang dihasilkan dari pedagang makanan maupun minuman. Untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan sampah, pihak Dinas Lingkungan Hidup mengatur waktu pengangkutan hingga 3 kali dalam satu hari, mulai dari shift pagi, siang, dan sore hari. Zamzami juga mengimbau masyarakat untuk dapat mengumpulkan sampah di titik pembuangan atau tempat sampah yang disediakan, sehingga petugas pun dapat dengan mudah melakukan pengangkutan sampah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Bungo gelar safari Ramadan di Desa Tanjung Menanti. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, gelar safari Ramadan di Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Batin 2, Babeko, Bupati menyerahkan bantuan serta mengajak warga untuk tetap menjaga kondusivitas selama Ramadan. Bupati Bungo Masuri bersama unsur Forkompimda serta beberapa kepala OPD kembali melakukan safari Ramadan, yakni berbuka puasa bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat. Kemudian dilanjutkan sholat tarawih berjamaah di Masjid Nurul Ihsan Dusun Tanjung Menanti, Kecamatan Batin 2, Babeko. Bupati Bungo mengatakan kegiatan safari Ramadan yang digelar Pemkab Bungo merupakan perekat hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan sebagai wadah penyampaian informasi pembangunan dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya dari masyarakat ke pemerintah. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh syukur dalam nuansa persaudaraan yang rukun dan damai. Kita sebagaimana biasa kegiatan agenda rutin bulan Ramadan, kita melaksanakan safari Ramadan. Kali ini kita di Kecamatan Batin 2 Babeko di Dusun Tanjung Menanti. Pertama, kegiatan ini kita lakukan yakni kegiatan rutin pemerintah Kabupaten Bungo. Yang kedua, ini silaturahmi kita bersama warga masyarakat kita yang ada di Kecamatan Batin 2 Babeko ini. Selain memaparkan beberapa program dan capaian pembangunan di Kabupaten Bungo, Bupati Masyuri juga memberikan bantuan untuk pembangunan masjid. Bantuan tersebut berupa dana sebesar 10 juta rupiah dan tikar. Kemudian juga menyalurkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari Bank 9 Jambi. Di akhir kegiatan, safari Ramadan diisi dengan tausiah dari pihak Kemenak Bungo. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Penjabat Bupati Merangin Mukti menggelar safari Ramadan ke Kecamatan Pemenang. Mukti mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi dan kondisi yang aman dan kondusif. Penjabat Bupati Merangin Mukti melaksanakan safari Ramadan di Masjid Al-Muhajirin, Kecamatan Pemenang. PJ Bupati mengatakan bulan puasa adalah bulan yang penuh berkah dan maghfirah bagi insan yang berharap agar jiwa raganya diasah dan diasuh guna meningkatkan keimanan dengan sholat dan menerangi hati dengan Al-Quran, membersihkan diri dengan zakat dan menumbuhkan semangat Ramadan dengan mewujudkan masyarakat Merangin yang taat beragama dan bermartabat untuk mewujudkan Merangin baldatun toyibatun warobun ghafur.
Mukti minta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi dan kondisi yang aman serta kondusif, sehingga tetap nyaman, tentram, dan tidak mudah terpancing atas isu-isu yang menyesatkan. Mukti mengajak seluruh jajarannya bersama-sama meningkatkan etos kerja, disiplin dan pengabdian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta menjaga kekompakan untuk memajukan daerah. Karena itu harapan kita dan harapan kita semua agar kita kompak selalu. Agar kalau kita kompak, insya Allah kita akan menjadi kuat. Acara Safari Ramadan diisi dengan tausiah dari Ustadz Tengku Iskandar yang mengulas habis tentang akhlak. Pada kesempatan itu juga, PJ Bupati menyerahkan dana Corporate Social Responsibility Bank Jambi sebesar 5 juta rupiah untuk membantu pembangunan masjid. Mukti secara pribadi juga menyumbang dana bantuan pembangunan masjid bermenara tinggi tersebut. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, guna membentuk generasi Qur'ani, pemerintah Provinsi Jambi mendorong pelaksanaan program Satu Desa Satu Hafiz. Informasi yang akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi. Anda bergabung bersama kami dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara, untuk meningkatkan ketertarikan generasi muda dalam memahami Al-Quran, pemerintah Provinsi Jambi mengupayakan program Satu Desa Satu Hafiz Quran di seluruh daerah. Untuk memastikan pemahaman tentang Al-Quran tidak tergerus era perkembangan zaman bagi generasi milenial, pemerintah Provinsi Jambi berupaya mendorong suksesnya program Satu Desa Satu Hafiz Quran. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al-Haris saat mengikuti peringatan Malam Nuzulul Quran 1445 Hijriah yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi di Masjid Agung Al-Falah. Gubernur mengatakan, program Satu Desa Satu Hafiz ditujukan untuk menggugah ketertarikan generasi muda dalam memahami Al-Quran melalui pemahaman tentang cara membaca maupun menghafal. Upaya tersebut sejalan dengan peringatan Malam Nuzulul Quran. Setiap muslim diajak untuk terus meningkatkan pemahaman tentang bacaan, hafalan maupun amalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Program Satu Desa Satu Hafiz yang merupakan salah satu program unggulan Jambi Mantap diupayakan untuk menjaga syiar Islam bisa menjangkau seluruh daerah. Membangun semangat pemahaman yang baik tentang Al-Quran ditargetkan dapat berdampak positif dalam upaya pengentasan buta aksara Al-Quran di Provinsi Jambi. Kita berharap dengan acara kegiatan Al-Quran ini kita kembali mengembangkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, dan itu pun sesuai dengan program pemerintah Provinsi Jambi, yaitu program Satu Hafiz Satu Desa. Dan kita berharap ke depan Al-Quran ini tidak hanya pajangan, tidak hanya hiasan saja, tapi ini dibaca dan bahkan disiarkan kepada masyarakat. Gubernur Al-Haris berharap program Satu Desa Satu Hafiz akan sukses mencetak generasi penghafal Al-Quran di daerah. Randy Harta, TVRI Jambi melaporkan. Kejati Jambi membuka bazar sembako murah. Kegiatan ini untuk membantu masyarakat mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Kejati Jambi Enen Saribanon membuka bazar sembako murah di halaman Kejati Jambi. Kegiatan yang digelar pada Kamis siang itu untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih murah dibanding harga pasaran. Sembako yang dijual diantaranya satu paket bahan pokok dengan harga Rp50.000 terdiri dari 2 kg minyak sayur, 10 butir telur, 1 kg gula, dan 10 bungkus mie instan. Selain itu juga ada tebusan sembako secara terpisah seperti beras SPHP 5 kg dengan harga Rp55.000, beras premium 5 kg di harga Rp72.000, minyak goreng 1 kg di harga Rp16.000, tepung 1 kg di harga Rp11.000, telur Rp55.000 per karpet, dan 1 kaleng susu kental manis di harga Rp13.000. Tidak lain tujuan kegiatan bazar ini adalah untuk kita, kepedulian kami kejaksaan terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar Jambi dalam rangka memberikan penjualan 9 bahan pokok murah.
Enen Saribanon juga berharap bazar sembako murah ini dapat membantu kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Kementerian Agama Kabupaten Merangin telah menetapkan besaran zakat fitrah pada Ramadan 1445 Hijriah. Besaran zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok beras sebesar 2,5 kg per jiwa dan uang paling tinggi Rp68.400. Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama unsur pemerintah daerah, MUI, Basnas, dan Ormas Islam, serta pimpinan pondok pesantren, Kantor Kemenak Merangin menetapkan besaran zakat fitrah pada Ramadan 1445 Hijriah dalam bentuk makanan pokok beras, yakni 2,5 kg per jiwa. Beras yang diberikan kepada panitia zakat merupakan beras yang dikonsumsi sehari-hari. Sementara ketentuan membayar zakat dalam bentuk uang tunai seharga 3,8 kg beras. Pertama, harga beras tertinggi Rp68.400 per jiwa. Kedua, harga beras menengah Rp57.000 per jiwa dan Rp43.700 per jiwa dengan kategori harga beras terendah. Kenaikan besaran zakat fitrah pada tahun ini disebabkan naiknya harga beras di pasaran dalam beberapa waktu terakhir. Agar pendistribusiannya tepat sasaran, umat muslim diimbau untuk membayar zakat fitrah lebih awal, serta mengumpulkannya ke lembaga atau panitia zakat setempat. Penetapan zakat fitrah di Kabupaten Merangin ini menjadi besaran zakat fitrah tertinggi di Provinsi Jambi. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.